Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Kanal Ken. Di cerita horor kali ini, saya akan melanjutkan cerita sebelumnya yang dibagikan dan ditulis oleh Simple Man yang berjudul Bisikan Iblis. Gak usah berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cahor, cerita horor. Cublak suang. Pak Wanto menunggu dengan cemas. Ia berharap akan mendapat seorang anak lelaki. Sudah 4 anak yang ia miliki, namun tidak satu pun dari mereka mendapatkan seorang anak lelaki. Jadi, salahkah bila Pak Wanto berharap kali ini anaknya adalah lelaki? Kecemasan yang semakin memuncak membuat Pak Wanto melupakan 5 mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyhur dan kaya raya. Bila ia mau melakukan satu tugas kecil, menggorok cempek yang ia temukan, kemudian menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Anehnya, Pak Wanto tidak punya kuasa menolak, dan ia melakukannya tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat Mbok Sartem bertanya tentang cempek itu, ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi namun tidak ia ketahui. Di mimpi terakhirnya, Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan ia melihat dirinya sendiri bertanduk dan menyerupai wajah seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, lamunan Pak Wanto buyar manakala ketika ia terperanjat saat mendengar suara kambing mengembik sangat keras, sampai seisi rumah yang ia penuhi tetangga yang penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumun di desa-desa Jawa Timur. Memang hal biasa ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan persalinan sebuah keluarga, guna menyemangati dan memberi selamat. Namun tidak pada hari ini. Semua orang tampak bingung, di mana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi, berubah menjadi suara kambing. Masih dalam suasana kebingungan, Pak Wanto terkejut begitu saja saat Mbah Sapi berteriak memanggil namanya. Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Wanto masuk, ia melihat istrinya, Bu Robiah, lemas dengan mata merah karena menangis. Bingung menyelimuti wajah Pak Wanto, Mbah Sapi dan Mbok Sartem menatapnya penuh dengan simpati. Karena mereka menatap ke satu titik di mana dibalut kain putih dengan warna merah segar yang membasahi ranjang. Ada sesuatu yang hitam, besarnya tidak lebih dari tangan menerlungkup. Itu adalah bayi mungil. Hanya saja, bentuknya tidak menyerupai manusia sedikit pun. Kulitnya berkeriput, hitam dengan bola mata menonjol keluar, meski matanya terpejam dan hidungnya pesek. Dengan bibir panjang setelinga, di kepalanya ada tanduk kecil dan beraroma busuk. Pak Wanto masih tidak mengerti sampai Mbok Sartem mengatakannya. Anakmu sudah meninggal, Tok? Sa'diyah memilih mengaji manakala 3 adiknya sedang bermain cublak suweng, yang memang permainan kesukaan adik-adiknya. Ia bisa mendengar suara riang dan tawa mereka dari teras rumah ketika memainkan itu. Di tengah ia membaca rentetan huruf Arab di depannya. Tiba-tiba perasaan Sa'diyah mendadak menjadi tidak enak. Dan saat itu juga ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Penasaran,
dia mengintipnya. Kamar Sa'diyah tepat berada di samping teras, sehingga ia hanya perlu berjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya, ketiga adiknya masih di sana, berdiri memutar. Namun anehnya, mereka hanya diam, seolah-olah bagai patung tak bergerak, bingung. Sa'diyah keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Dek, lapo kok meneng-menengan? Dek, kalian ngapain diam-diaman di sana?" Bukan jawaban yang ia dapat, melainkan kesunyian yang menghantam Sa'diyah. Di mana hari mulai petang. Sa'diyah hanya ingat saat itu, tidak ada apapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam, bahkan angin pun tidak berhembus. Mendekatlah Sa'diyah ke arah adik-adiknya. Namun, belum beberapa meter, Sa'diyah dibuat diam tercengang manakala ia melihat sosok jauh siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikannya yang luput oleh mata Sa'diyah. Hanya mengandalkan cahaya rembulan, Sa'diyah melihat siluet hitam itu yang tidak lebih tinggi dari Sa'diyah. Dengan cemas dan takut, Sa'diyah memaksakan kakinya mendekati adiknya, sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikan Sa'diyah. Dia mulai mengetahui apa itu. Rupanya, siluet hitam yang sedari tadi memperhatikannya adalah seekor kambing hitam. Namun entahlah, kambing siapa yang belum dikandangkan ketika petang sudah datang. Sa'diyah menarik adik-adiknya, mengatakan mereka harus masuk ke dalam rumah karena malam sudah menjelang. Ketika adiknya menurut dan mengikuti langkah Sa'diyah, tepat ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah, Sa'diyah berniat menutup pintu dan memperhatikan kembali di mana kambing itu berdiri. Akan tetapi, tidak ada apapun di sana. Hanya tanah lapang kosong tanpa kehadiran kambing hitam yang ia lihat tadi. Mendadak perasaan buruk itu kembali muncul dan seolah-olah memberitahu malapetaka sedang menyambangi keluarganya. Bila ada yang berbeda dari hari ini, maka Pak Wanto adalah salah satunya. Semenjak kematian jabang bayi yang sudah ia damba-dambakan, yang kabarnya berkelamin laki-laki itu meninggal, Pak Wanto kini menjadi pribadi yang tertutup. Bahkan ia sudah lupa cara menyapa tetangganya. Mbok Sartem dan Mbah Sapi sepakat apa yang ia lihat hari ini tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bahkan kepada Bu Robiah, istri Pak Wanto yang saat itu pingsan lemas, tanpa tahu apa dan bagaimana ia bisa melahirkan makhluk yang lebih terlihat seperti anakan kambing. Di saat itu juga, Pak Wanto hanya bisa murung, sementara Mbok Sartem dan Mbah Sapi mempersiapkan perkuburan itu. Disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir pembicaraan tetangga. Hal itu adalah ketika jabang bayi itu digendong Mbok Sartem, kain yang digunakan hitam. Banyak warga yang kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati mereka, kenapa kain yang digunakan untuk perkuburan bayi ini berwarna hitam legam, bukan putih seperti mayit yang lain. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikafani oleh Mbah Sapi, tidak ada yang lebih tersentak dan kaget karena saat kain putih itu dibalut pada tubuh kecil jabang bayi, tiba-tiba kain itu menghitam, seolah-olah ada hal-hal di luar nalar sedang bermain di sini. Tak henti-hentinya Mbah Sapi istighfar, sembari beranikan diri menggendongnya dan memberikannya kepada Mbok Sartem. Pak Wanto lebih banyak diam. Bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan, ia masih diam, seakan-akan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu. Malam harinya, Pak Wanto kembali bermimpi untuk kesekian kalinya. Namun, di mimpinya yang ini, Pak Wanto terjebak di sebuah tempat lapang yang diselimuti kegelapan total. Tidak ada apapun di sana sampai terdengar suara mengembik. Maka ditataplah seekor kambing di hadapannya. Di hadapan kambing itu ada jabang bayi kecil. Kulitnya masih kemerahan dan Pak Wanto menatapnya bingung. "Iki anakmu,"
"Ini anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup, Pak Wanto mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis mengoek dari jabang bayi membuat Pak Wanto luluh. Lalu perlahan jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan menjadi hitam dengan bola mata menggelembung. Bibirnya yang kecil mungil membengkak, sampai mewujudkan diri bahwa jabang bayi itu adalah cempek yang ia gorok tempo hari. "Gak, gak!" teriak Pak Wanto, menepis bahwa jabang bayi itu bukanlah anaknya. "Woi menungso, opo awakmu roh? Sopo sing raibno anakmu? Woi manusia, apa kamu tahu siapa yang sudah mencabut ajal anakmu?" Pak Wanto bingung. Kambing itu terus berbicara dengan suara menggelegar. "Enten ono meneh, yen meneh ono sing mati, yo iku tuntut balasku gawe anakmu. Tunggu besok, bila ada yang meninggal, itu adalah pembalasanku untuk mendiang anakmu." Keesokan paginya, Pak Wanto bekerja seperti biasanya. Meski hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari kemarin. Ketika Pak Wanto sedang membabat rumput di lahan yang ia garap, terdengar seseorang mendekatinya, sembari berujar dengan nada tergopoh-gopoh. Pak Wanto, nuwun sewu, sudah dengar?" "Dengar opo?" "Mbok Sartem, tetangganya sampean baru saja meninggal." Kaget, Pak Wanto teringat dengan kambing di dalam mimpinya. Hingga Pak Wanto berujar, "Karma." Desas-desus tersebar, kabarnya meninggal Mbok Sartem ganjil. Selain itu, mayitnya juga tidak kalah membuat orang geleng-geleng kepala. Salah satunya, Mbok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing. Tidak hanya itu, sebelum meninggal Mbok Sartem kabarnya berteriak-teriak memaki dan mengutuk, seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya, selalu satu kalimat yang terucap terus-menerus, yaitu iblis. Namun, yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan memuntahkan darah yang berwarna hitam kemerahan, menyerupai janin. Banyak orang yang mulai menyebar rumor, mulai dari santet hingga sangkut paut dari perbuatan demit. Namun, Mbah Sapilah yang tahu apa yang terjadi. Hari itu juga, di pemakaman Mbok Sartem, Mbah Sapi tampak sedang mencari seseorang, namun ia tak kunjung ditemukan di sana. Sampai di sudut matanya, akhirnya ia melihatnya. Pak Wanto berdiri jauh dari kuburan Mbok Sartem yang baru saja dikuburkan, mengamatinya dengan bibir tersungging. Sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seorang tetangga. Sudah lebih dari 5 hari, Pak Wanto tidak pulang. Kalaupun pulang hanya untuk mengganti baju kemudian keluar lagi. Meskipun Pak Wanto masih memberi nafkah berupa uang yang cukup, namun Bu Robiah bingung dari mana uang itu bila Pak Wanto sudah tidak bekerja lagi garap sawah. Tidak hanya Bu Robiah, namun tetangga di kanan kiri juga bingung. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan. Anehnya, ketika disapa, Pak Wanto seperti tidak mau dengar dan melanjutkan perjalanannya. Seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil, seolah-olah di tangannya ia sedang menggendong entah apa itu. Warga mulai curiga, Pak Wanto sudah gila. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur atau sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto. Karena bagaimanapun juga, Pak Wanto pernah menjadi seseorang yang dihormati dan dituakan di kampung ini. Saat dia pernah melihat suatu malam ketika ia berniat untuk tidur, namun pikiran-pikirannya masih memaksakannya untuk terjaga. Tiba-tiba dibangunkan dengan suara pintu berderit. Dengan cepat, saat dia berpura-pura untuk tidur. Di dalam kamarnya, saat dia tidur bersama ketiga adiknya. Disitulah, ia melihat Pak Wanto, bapaknya masuk dan berjalan melewatinya. Ia membangunkan salah satu adiknya,
Uswatun dengan nada suara berbisik seolah-olah si bapak tidak mau anak-anaknya yang lain dengar. "Tun, tangi nak. Melu bapak yuk, dilo ae. Tun, bangun nak. Ikut bapak yuk, sebentar saja," katanya. Di dalam kerembangan kamar, saat dia melihat gelagat yang aneh dari si bapak. Seumur-umur, ini adalah kali pertama bapaknya membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun bangun. Meski ia masih mengantuk, tanpa membuang waktu, dari bayangan di gubuk, saat dia melihat si bapak mengangkat Uswatun dan pergi meninggalkan kamar, tanpa lupa menutup pintu kembali. Saat dia terbangun, mengintip dari jendela kamarnya, ia melihat si bapak pergi. Sampai di sini saja cerita kali ini. Nantikan part selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like jika suka, komen di bawah jika ada unek-unek, dan share bila kalian berkenan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam cahor, dan sampai jumpa.